Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Anissa Rahmah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak serta teman-teman yang berbahagia. Kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perkembangan Emosi Anak yang beranggotakan Maufira Nadia, Nabila, dan Nurhasanatus Saadah. Saya, Nurhasanatus Saadah, akan menjelaskan pengertian emosi. Apa sih pengertian emosi? Emosi merupakan suatu keadaan yang kompleks yang mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku dan mempengaruhi fungsi-fungsi psikis lainnya, seperti pengamatan, tanggapan, pemikiran, dan kehendak. Fungsi dan peran emosi pada perkembangan anak. A. Merupakan bentuk komunikasi. B. Emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. C. Emosi dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungan. D. Tingkah laku yang sama dan ditampilkan secara berulang dapat menjadi suatu kebiasaan. E. Ketegangan emosi yang dimiliki anak dapat menghambat aktivitas motorik dan mental. Perkembangan emosi pada anak. Pada usia 5-6 tahun, anak mulai mempelajari kaidah dan aturan yang berlaku. Pada usia 7-8 tahun, anak mulai belajar bagaimana mematuhi aturan dan lingkungan dengan hubungan sosial di sekitarnya. Pada usia 9-10 tahun, anak dapat mengatur ekspresi emosi dengan situasi sosial dan dapat mengontrol emosi negatif seperti takut dan sedih. Pada usia 11-12 tahun, anak akan mengetahui baik buruk tentang norma-norma aturan serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya. Adapun macam-macam ekspresi emosi pada anak. Yang pertama, rasa takut, yaitu perasaan terancam oleh suatu objek yang membahayakan. 2. Rasa malu merupakan bentuk ketakutan yang ditandai oleh penarikan diri dari hubungan dengan orang lain yang tidak dikenal atau tidak sering dijumpai. Ketiga, rasa canggung, yaitu reaksi takut terhadap manusia, bukan ada objek atau situasi. 4. Rasa khawatir, yaitu sebagai khayalan ketakutan atau kegelisahan tanpa alasan. 5. Rasa cemas, yaitu keadaan mental yang tidak enak berkenaan dengan sakit yang mengancam atau dibayangkan. 6. Rasa marah, yaitu ekspresi yang lebih sering diungkapkan pada masa kanak-kanak jika dibanding dengan rasa takut. Ketujuh, rasa cemburu, yaitu reaksi normal terhadap kehilangan kasih sayang yang nyata, dibayangkan, atau ancaman kehilangan kasih sayang. 8. Rasa duka cita merupakan trauma psikis, suatu kesengsaraan emosional yang disebabkan oleh hilangnya sesuatu yang dicintai. 9. Rasa keingintahuan, yaitu rangsangan yang menimbulkan keingintahuan anak-anak yang sangat banyak. 10. Rasa kegembiraan, yaitu emosi yang menyenangkan yang dikenal dengan keriangan, kesenangan, atau kebahagiaan. Baik, selanjutnya saya Nabila akan menjelaskan yang pertama itu ciri khas emosi pada anak. Nah, yang pertama itu emosi yang kuat. Anak kecil bereaksi dengan intensitas yang sama, baik terhadap situasi yang remeh maupun yang serius. Anak pra-remaja itu bahkan bereaksi dengan emosi yang kuat terhadap hal-hal yang nampaknya bagi orang dewasa merupakan soal sepele. Nah, yang kedua itu emosi seringkali tampak. Nah, anak-anak seringkali memperlihatkan emosi yang meningkat dan mereka menjumpai bahwa ledakan emosional itu
seringkali mengakibatkan hukuman, sehingga mereka belajar untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang membangkitkan emosi. Nah, yang ketiga itu emosi bersifat sementara. Itu peralihan yang cepat pada anak-anak kecil dan tertawa, kemudian menangis, atau dari marah ke senyum, atau dari cemburu ke rasa sayang. Nah, itu dimaksud dengan emosi, ciri emosi pada anak yang bersifat sementara. Nah, yang keempat itu reaksi mencerminkan individualitas. Nah, semua bayi yang lahir itu mempunyai pola reaksi yang sama secara bertahap dengan adanya pengaruh faktor belajar dan lingkungan. Perilaku yang menyertai berbagai macam emosi semakin diindividualisasikan. Nah, jadi seorang anak akan berlari keluar dari ruangan jika mereka ketakutan, sedangkan anak lainnya mungkin akan menangis, dan anak lainnya mungkin akan bersembunyi di belakang kursi atau di balik punggung seseorang. Nah, itu maksud dari reaksi mencerminkan individualitas. Maksudnya dari reaksi itu mencerminkan dari individu atau dirinya sendiri. Nah, yang kelima itu emosi berubah kekuatannya. Nah, dengan meningkatnya usia anak, pada usia tertentu emosi yang sangat kuat itu berkurang kekuatannya, sedangkan emosi lainnya yang tadinya lemah berubah menjadi kuat. Nah, variasi ini sebagian disebabkan oleh perubahan dorongan, sebagian lagi oleh perkembangan intelektual, dan sebagian lagi oleh perubahan minat dan nilai. Nah, yang keenam itu emosi dapat diketahui melalui gejala perilaku. Nah, anak-anak mungkin tidak memperlihatkan reaksi emosional mereka secara langsung, tapi itu mereka memperlihatkannya secara tidak langsung melalui gejala perilaku tadi. Nah, itu seperti kegelisahan, melamun, menangis, kesukaran berbicara, maksudnya kesulitan berbicara, dan tingkah laku yang gugup seperti menggigit kuku dan mengisap jempol. Nah, itu merupakan ciri khas emosi pada anak. Selanjutnya, tingkat perkembangan emosi. 1. Stabil, yaitu emosi stabil mempunyai kecenderungan percaya diri, cermat, dan kokoh. 2. Rata-rata. Rata-rata tingkat emosional mempunyai kecenderungan emosi, keseimbangan yang baik, sabar, tak memihak, berkepala dingin. 3. Labil, yaitu sifat emosi yang labil, tergesa-gesa, bernafsu, sentimental, mudah tergugah, khawatir, dan bimbang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Perkembangan emosi anak secara individu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor dari dalam ataupun juga eksternal, di mana faktor-faktor yang lain juga mempengaruhi perkembangan emosi anak. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada faktor individu atau faktor anak itu sendiri, di mana faktor kondisi anak secara individu dapat terpengaruh oleh adanya ketidaksempurnaan fisik atau kekurangan pada diri anak itu sendiri. Nah, faktor kekurangan itu akan membuat anak menjadi merasa rendah diri, mudah tersinggung, atau menarik diri dari lingkungannya, di mana anak akan merasa tidak nyaman dengan tidak kesempurnaan yang dimilikinya. Anak cenderung menghindari pergaulan dengan teman sebaya yang juga akan mempengaruhi perkembangan sosial anak itu. Contohnya itu misalkan cacat tubuh atau kekurangan pada diri anak yang mempengaruhi perkembangan emosional. Nah, jadi misalkan anak itu mempunyai cacat di bagian tubuhnya, ia akan berpikiran rendah diri, ataupun anak itu merasa kekurangan, jadinya tuh mereka lebih menyendiri atau lebih sulit dalam bergaul. Nah, faktor yang kedua yang mempengaruhi perkembangan emosi itu ada faktor pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar anak akan menentukan reaksi potensialnya, mana yang mereka gunakan untuk mengekspresikan emosinya. Pengalaman belajar akan menunjang perkembangan emosi
Contohnya itu dengan coba-coba. Nah, pengalaman belajar ini dengan coba-coba mengekspresikan emosinya dalam bentuk perilaku yang memberi kepuasan sedikit atau tidak sama sekali memberi kepuasan. Nah, adapun contoh atau macam-macam pengalaman belajar untuk melatih emosi anak, yaitu bisa dengan belajar dengan meniru atau sebutan lainnya belajar dengan mempersamakan diri. Nah, di mana anak akan meniru reaksi emosional orang lain yang tergugah oleh rangsangan yang sama dengan rangsangan yang telah memberikan emosi orang yang ditiru. Nah, di sini anak hanya meniru orang yang dikagumi dan mempunyai ikatan emosional yang kuat dengannya. Cara yang lain itu bisa juga dengan belajar melalui pengondisian, di mana dalam metode ini objek situasi yang mulanya gagal memancing reaksi emosional kemudian berhasil, tetapi dengan cara asosiasi. Pengondisian ini terjadi dengan mudah dan cepat pada awal kehidupan karena anak kecil kurang mengenal betapa tidak rasionalnya reaksi mereka. Nah, adapun macam pengalaman belajar yang lain itu yang terakhir ada belajar melalui bimbingan dan pengawasan. Nah, dalam hal ini anak diajarkan cara bereaksi yang dapat diterima jika suatu emosinya terangsang. Dengan pelatihan, anak dirangsang untuk bereaksi terhadap rangsangan yang biasanya membangkitkan emosi yang menyenangkan dan dicegah agar bereaksi secara emosional terhadap rangsangan yang membangkitkan emosinya yang tidak menyenangkan baginya. Nah, adapun cara membangkitkan pengalaman belajar yang lain itu bisa ditanamkan dari keluarga, di mana keluarga pertama kali mengajarkan individu, di mana orang tua memberikan contoh kepada anaknya bagaimana individu mengeksplorasi emosinya. Nah, bisa juga orang tua memberikan gaya pengasuhan yang efektif, di mana itu akan berpengaruh terhadap perkembangan emosi anak. Contohnya saja, apabila anak dikembangkan dalam lingkungan keluarga yang emosinya positif, maka perkembangan emosi anak akan menjadi positif juga. Akan tetapi, bila kebiasaan orang tua dalam mengekspresikan emosinya negatif, seperti melampiaskan kemarahan dengan sikap agresif, mudah marah-marah, kecewa, pesimis, maka perkembangan emosi anak akan menjadi negatif juga. Nah, adapun faktor yang terakhir itu faktor konflik perkembangan. Faktor konflik perkembangan ini di mana anak mengalami konflik baik di rumah maupun di sekolah. Setiap anak melalui berbagai konflik dalam menjalani fase-fase perkembangan yang pada umumnya dapat melalui dengan sukses. Namun jika anak tidak dapat melewati atau gagal menyelesaikan konflik, biasanya mengalami gangguan emosi. Jadi maksud di sini tuh misalkan dalam perkembangan anak adanya terjadi suatu konflik atau masalah. Nah, jika anak itu dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka emosi anak itu pun akan baik juga. Tetapi jika anak tidak dapat menyelesaikannya, maka itu pun akan berpengaruh pada emosi anak. Selanjutnya itu cara mengembangkan kecerdasan emosi pada anak usia sekolah dasar. Nah, kita tahu kecerdasan emosional atau disebut dengan EQ merupakan kemampuan seorang anak untuk menerima, menilai, mengontrol emosi dirinya sendiri maupun orang lain. Semakin pandai seorang anak mengelola emosinya, maka kualitas hidupnya akan semakin meningkat. Anak akan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan nantinya, seperti mengolah emosi di sekolah ataupun hubungan sesama teman sebayanya. Nah, adapun
bagaimana cara mengatasi kecerdasan emosi pada anak usia sekolah dasar. Yang pertama itu kita memulai mengizinkan anak memiliki emosi. Nah, di mana perasaan sesuatu yang manusiawi dan dimiliki oleh semua orang, begitu juga oleh anak-anak. Kita sebagai orang tua bisa menerima dan mendengarkan ketika anak mengeluarkan emosi mereka, mengajarkan bahwa tidak ada yang salah dengan memiliki emosi dan semua orang memilikinya. Jadi kita sebagai orang tua membolehkan anak untuk melampiaskan emosinya kepada kita, dan kita memberikan penjelasan kepada anak itu tidak salah jika anak itu memiliki emosi di dalam dirinya. Yang kedua itu dengan cara kita membiasakan mengobrol dengan anak. Nah, tentunya anak akan memiliki masalah dalam kehidupannya, apalagi bagi mereka yang mulai memasuki usia sekolah dan mulai bersosialisasi, di mana mungkin saja seorang teman tidak sengaja menginjak sepatunya, nah hingga kotor, atau makanan kesukaannya jatuh, tidak bisa dimakan lagi. Nah, itu tuh anak akan meluapkan emosinya, bisa memendam sendiri atau mengeluapkan langsung. Jadi kita mulai mengobrol dengan anak. Misalkan ada waktu kesempatan dia pulang sekolah, kita menanyakan bagaimana kejadian hari ini atau apa ada masalah begitu. Yang ketiga itu kita bisa memahami perspektif dan cara pandang anak. Nah, di mana akan ada saatnya orang tua kurang menyetujui emosi yang dirasakan anak. Orang tua mungkin merasa mereka menanggapi sesuatu dengan berlebihan atau keliru. Namun sebelum menghakimi si anak, ada baiknya orang tua mencoba memahami perspektif dan cara pandang mereka terlebih dahulu. Orang tua bisa mencari tahu mengapa bagaimana mereka merasakan emosi tersebut. Nah, yang keempat itu bisa mengajarkan problem solving, di mana orang tua perlu menganalisa emosi yang anak rasakan. Anak juga harus melakukannya. Jadi di sini tuh bukan hanya anak yang menganalisa emosinya, tetapi juga orang tuanya, di mana itu agar anak mampu mengelola emosinya sendiri, di mana kita sebagai orang tua memberikan mereka ruang dan waktu untuk mencari tahu apa hal yang membuat mereka menjadi emosi. Orang tua bisa mengajarkan duduk bersama dan melakukan problem solving. Nah, ini hampir saja sama dengan yang di atas tadi, di mana orang tua mengajak mereka mengobrol. Habis itu anak menceritakan tentang masalahnya, bisa di sekolah atau secara bersosialisasi. Nah, di situ orang tua akan memberikan saran atau bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Nah, yang terakhir itu kita bisa mengajak anak bermain di luar ruangan. Nah, misalkan contohnya saja pergi ke kebun binatang atau sekedar berjalan-jalan di taman, tentunya menjadi pilihan yang menarik untuk mengatur emosi anak, di mana anak bisa berkenalan dengan alam dan lingkungan di sekitarnya secara langsung. Bahkan dengan cara ini anak akan belajar untuk berempati pada makhluk hidup yang lemah. Orang tua juga bisa menumbuhkan empati anak pada alam dengan mengajari anak untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Jadi yang terakhir ini maksud dari mengajak bermain di luar ruangan ini, contohnya misalkan kita mengajak anak untuk berjalan-jalan di taman. Nah, pasti di situ mereka akan menemukan sampah. Kita bisa mengajarkan untuk mengatur emosi anak dengan cara menyuruh anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, sekian, terima kasih.